Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran dasar-dasar ilmu pendidikan. Saya Atira Dewi, perwakilan dari kelompok 1 dari mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Rafi, Agung Febrian, Ahmad Daniel Lubis, Atira Dewi, dan Atika Putri Dinaria. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas mengenai hakikat manusia menurut beberapa pandangan. Materi ini memiliki 5 submateri. Yang pertama, hakikat manusia menurut filsafat. Yang kedua, hakikat manusia menurut agama. Yang ketiga, hakikat manusia menurut perspektif psikologi. Yang keempat, hakikat manusia menurut dimensi kemanusiaan. Dan yang terakhir, hakikat manusia menurut filsafat Pancasila. Submateri yang pertama adalah hakikat manusia menurut filsafat. Pengertian manusia menurut filsafat, manusia itu adalah makhluk yang mempunyai keunikan tersendiri. Namun, di antara manusia satu dan manusia lainnya memiliki keunikan yang berbeda-beda. Bahkan, orang kembar identik pun pasti memiliki perbedaan, mulai dari tanda fisiknya, ideologi, pemahaman, keyakinan, dan kepentingannya. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusianya. Manusia sudah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Pendidikan berfungsi untuk menyadarkan manusia agar mampu melihat dan memahami realitas kehidupan. Ada beberapa pengelompokan manusia sesuai dengan kemampuan yang dimiliki menurut para ahli dan ilmu filsafat. Yang pertama, manusia adalah Homo sapiens. Artinya, manusia yang memiliki akal budi. Homo sapiens sering diartikan dengan manusia modern, yaitu manusia yang dengan akal budinya lah ia dapat berpikir dan mengambil tindakan. Jadi, hiduplah seperti manusia yang selalu memiliki cinta kasih dan akal budi, sehingga dunia ini lebih nyaman dihuni. Yang kedua, manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang dapat berpikir. Dengan pikirannya itu, ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dengan tindakannya. Dengan pikirannya pula, ia bisa mengatasi naluri kebinatangannya dan bertindak lebih manusiawi. Yang ketiga, manusia adalah Homo sapiens. Artinya, makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjamakan pikiran manusia lewat suatu kata-kata yang tersusun. Yang keempat, manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil, yang dapat membuat sebuah perkakas. Selanjutnya, yang kelima, manusia adalah zoon politikon, artinya makhluk yang pandai bergaul, bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang keenam, manusia adalah Homo economicus, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Yang terakhir, manusia adalah Homo religious, artinya makhluk yang beragama, makhluk yang mempunyai agama. Submateri yang kedua yaitu hakikat manusia menurut Islam. Yang pertama, manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia dibekali dengan akal dan pikiran yang dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Allah menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan dan keunikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bahkan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud di hadapan Nabi Adam karena akal dan pikiran yang dianugerahkan kepadanya. Yang kedua, manusia sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ajaran dalam Islam diperuntukkan untuk manusia, dan oleh karena itu manusia wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia itu diciptakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk mengabdi dan menjadikan hamba yang senantiasa beribadah dan menyembahnya. Yang keempat, manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah.
Manusia diciptakan tidak mungkin tanpa adanya tugas. Manusia harus mengemban amanah sejak dia dilahirkan di bumi, dan suatu saat harus mempertanggungjawabkan semuanya. Submateri yang ketiga mengenai hakikat manusia menurut perspektif psikologi. Ada 4 aliran dalam psikologi yang terus berkembang. Yang pertama, psikoanalisa yang dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 hingga tahun 1939. Yang kedua, behaviorisme yang dipelopori oleh John Broad pada tahun 1878 hingga tahun 1959. Aliran yang ketiga yaitu humanisme yang dipelopori oleh Abraham Maslow. Yang keempat, transpersonal yang dipelopori oleh R.E. Shapiro and Dennis Hailey-Judd. Aliran yang pertama yaitu psikoanalisa. Freud mengemukakan bahwa manusia itu memiliki pengalaman mental yang diibaratkan seperti gunung es yang terapung di samudra. Permukaan gunung es yang terlihat itu diibaratkan kesadaran mental manusia yang disadari, sedangkan yang terbenam itu yang tidak disadari. Tingkah laku manusia ini berasal dari keinginan atau dorongan di alam bawah sadarnya. Jadi, Freud membagi sadar dan tidak sadar ini menjadi 3 sistem kejiwaan. Ada id, superego, dan ego. Id terletak di alam bawah sadar yang berada pada diri manusia dan belum dipengaruhi oleh apapun. Pikiran bawah sadar didefinisikan sebagai kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Dorongan dasar ini seperti marah, keinginan menyerang, dan merupakan bawaan sejak lahir. Yang kedua, superego. Superego merupakan lawan atau kebalikan dari id, di mana superego ini sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan, kebudayaan, kebiasaan, pengaruh pembelajaran, dan pengalaman. Yang ketiga, ego. Ego berisi sebagai penjaga, penengah dari id dan superego yang saling berlawanan. Ego juga bisa berfungsi sebagai pendorong motivasi diri. Aliran yang kedua yaitu behaviorisme. Biasanya dikenal dengan behavioristik. Menurut aliran ini, manusia itu hasil dari kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, yaitu dari lingkungan di sekitarnya. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh lingkungan luar dan situasi tertentu. Aliran yang ketiga yaitu humanisme, yang biasa juga disebut dengan humanistik. Manusia itu memiliki dasar yang baik dan kebebasan. Aliran ini berfokus pada diri manusia seperti abstraksi, aktualisasi, makna hidup, pengembangan diri, dan estetika. Asumsi ini membuktikan bahwa manusia itu sadar dan mandiri, berperilaku aktif dalam segala hal. Aliran yang keempat adalah transpersonal. Psikologi transpersonal memandang manusia itu dari 2 segi, yaitu potensi luhur dan fenomena kesadaran. Psikologi transpersonal menaruh perhatian pada pengaruh dimensi spiritual pada manusia yang berpotensi mengembangkan kemampuan yang luar biasa. Kajian transpersonal mengkaji sisi spiritual yang dihubungkan dengan mistis terhadap kajian ilmiah oleh ilmu pengetahuan. Submateri yang keempat adalah hakikat manusia menurut dimensi kemanusiaan. Dimensi hakikat manusia itu ada 6. Yang pertama ada keindividualan. Maksudnya di sini adalah pribadi yang berbeda dari yang lain. Yang kedua, kesosialan. Ini menyangkut etika dan etiket. Etika itu adalah niat. Perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruknya. Jikalau etiket itu adalah cara untuk melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga adalah kesusilaan, yaitu ketergantungan kebutuhan pada orang lain. Yang keempat, keberagaman. Maksudnya di sini keyakinan ada mengendalikan seluruh aspek kehidupan di luar kemampuan makhluk hidup di dunia. Yang kelima ada intelektual, yaitu mengembangkan wawasan dan iptek, terampil mengkomunikasikan pengetahuan dan memecahkan masalah. Yang terakhir adalah produktivitas. Maksudnya di sini adalah kesanggupan memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keserasian hidup berkeluarga, pandai menempatkan diri sebagai konsumen dan produsen, serta kreatif dan berkarya. Submateri yang terakhir yaitu hakikat manusia menurut filsafat Pancasila.
Pandangan filsafat Pancasila kita yang sebagai dasar negara ini memandang bahwa manusia itu adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi kemampuan atau potensi untuk tumbuh dan berkembang. Tingkat kedudukan ataupun martabat manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan hak, dan kewajiban asasi. Ada beberapa wujud dari sifat hakikat manusia itu. Yang pertama adalah kemampuan menyadari diri. Maksudnya di sini kemampuan mengeksplorasikan potensi yang ada dan mengembangkannya ke arah kesempurnaan dan menyadarinya sebagai kekuatan. Wujud sifat yang kedua yaitu berkemampuan bereksistensi. Maksudnya di sini manusia itu bersifat aktif dan manusia dapat menjadi manajer terhadap lingkungannya. Yang ketiga ada pemilikan kata hati, yaitu maksudnya kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar. Cara meningkatkannya dengan melatih akal atau kecerdasan dan kepekaan emosi. Wujud sifat yang keempat yaitu moral atau yang bisa kita sebut dengan etika. Maksudnya di sini adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima adalah kemampuan bertanggung jawab. Manusia itu perbuatannya harus sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Yang keenam ada rasa kebebasan atau yang bisa kita sebut dengan kemerdekaan. Maksudnya di sini kebebasan yang terikat. Yang ketujuh ada kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Yang terakhir ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Demikianlah pembahasan mengenai hakikat manusia menurut beberapa pandangan. Semoga teman-teman bisa lebih memahami mengenai materi ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun perkataan yang sulit dipahami. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.